Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebagian dari kita atau mungkin kita semuanya mungkin ya pernah melakukan seperti ini, menyilangkan antara jari tangan kanan ke jari tangan kiri, baik seperti ini ataupun seperti ini atau begini, atau mengeletike, kata orang Jawa yang ngeletike, membunyikan jari jemari itu, baik keluar bunyinya ataupun tidak keluar, sama saja. Itu disebut dengan tashbikul asabi', menyilangkan atau membunyikan antar jari jemari. Yang seperti ini ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, tetapi memang di sana ada sedikit perinciannya. Dalam kitab Sunan Abi Dawud, ya, Imam Abu Dawud membuat satu bab yang berjudul Bab Maja'a fil hadyi fil masyi ila sholah. Bab hadis-hadis yang menyebutkan tentang cara berjalan atau bagaimana berjalan untuk sholat, menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Diceritakan di sana seorang tabi'in yang mulia, Abu Thumamah al-Hanat, ketika dia sedang berjalan menuju ke masjid, di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang sahabat, Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Waktu itu Abu Thumamah sedang menyilangkan jari-jarinya, sedang melakukan tasbihul asabi', entah seperti ini atau begini atau membunyikan begini. Yang jelas sambil berjalan dia melakukan kegiatan atau aktivitas tersebut, ya, menuju ke masjid. Lalu oleh Ka'ab bin Ujrah dia dilarang, jangan lakukan itu. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudu'ahu thumma kharaja 'amidan ilal masjid fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi shalah. Jika salah seorang kamu telah berwudu, di mana dia membaguskan wudunya, lalu dia dengan sengaja keluar dari rumahnya menuju ke masjid, maka janganlah dia fala yushabbikanna yadahi, jangan dia menyilangkan atau membunyikan jari jemarinya, ya, jari-jari tangannya seperti ini, seperti tadi yang saya contohkan, gini atau begini, ya, karena sesungguhnya dia sedang dalam keadaan sholat. Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini mengatakan bahwa ketika seseorang berjalan ke masjid, hendaknya dia tidak melakukan tasbihul asabi' tadi, ya. Ini ketika sedang berjalan menuju ke masjid. Tapi di sana juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri, diceritakan bahwa ketika Nabi sedang berada di masjid, beliau melihat ada seorang laki-laki, ya sahabat juga, ya, dia duduk dengan melakukan tasbihul asabi', entah dia membunyikan jari jemarinya atau menyilangkannya seperti ini. Yang jelas dalam posisi duduknya itu dia melakukan tasbihul asabi' tadi itu. Lalu Nabi mengisyaratkan kepadanya agar dia jangan melakukan itu, agar dia berhenti dari melakukan itu. Tapi rupanya si orang laki-laki ini dia tidak mengerti, tidak melihat atau tidak memperhatikan apa yang diisyaratkan Nabi kepadanya. Lalu Nabi berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang berada di dekat beliau, maksudnya agar menyampaikan kepada orang tersebut, kata Nabi, idza kana ahadukum fil masjid, jika salah seorang kalian sedang berada di dalam masjid, fala yushabbikanna, maka janganlah dia melakukan tasbih, maksudnya fala yushabbikanna asabi'ah, jangan menyilangkan jari jemarinya seperti ini, ya, gini, atau membunyikannya, ya, baik itu berbunyi ataupun tidak. Fa inna tashbika minasyaiton, karena sesungguhnya tasbih itu, ya, menyilangkan jari jemari dan atau membunyikannya itu berasal dari setan. Maksudnya setan mengganggu orang tersebut melakukan suatu aktivitas yang di luar sholat,
sehingga dia melakukan suatu perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Kata Nabi selanjutnya, wa inna ahadakum la yazalu fi sholatin madama fil masjid hatta yakhruja minhu. Dan sesungguhnya kalian itu selama berada di masjid itu sama seperti sedang sholat sampai dia keluar dari masjid. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa selama seseorang berada di dalam masjid sampai dia selesai sholat, sampai dia keluar masjid, itu tidak boleh melakukan tasbihul asabi atau ngelatike jari jemari. Orang Jawa itu bilang ngelatike gitu ya, bahasa Indonesianya saya belum menemukan. Yang jelas menyilangkan atau membunyikan jari jemari, baik itu berbunyi ataupun tidak. Dari dua hadis ini, pemirsa, bisa diambil kesimpulan bahwasanya perbuatan atau aktivitas membunyikan dan atau menyilangkan jari jemari ini yang tidak dibolehkan adalah pertama, ketika sedang berjalan menuju ke masjid. Yang kedua, ketika sedang berada di dalam masjid menunggu sholat, karena dia sedang berada dalam kondisi sholat, dianggap sedang sholat. Yang ketiga tentu ketika sedang sholat ya, pas lagi sholatnya itu nggak boleh karena memang itu bukan aktivitas sholat. Yang keempat, setelah sholat sampai dia keluar dari masjid. Ini yang tidak boleh ya. Tetapi di sana untuk yang terakhir sebelum keluar dari masjid ini dan setelah sholat ini, itu ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena di sana juga ada sejumlah hadis lain yang menyebutkan Nabi pun melakukan tasbihul asabi' ini. Yang pertama, ya, ada 3 hadis yang ingin saya sebutkan, ketiga-tiganya disebutkan atau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang pertama dari Ibnu Umar, di mana kata Ibnu Umar, syabbakan Nabi sallallahu alaihi wasallam asabi'ah. Nabi itu beliau pernah melakukan Nabi alaihi wasallam beliau pernah melakukan tasbihul asabi', pernah membunyikan dan saling menyilangkan jari jemarinya seperti ini, ya. Kemudian dalam riwayat lain dari Abu Musa Al-Asy'ari disebutkan di sana bahwasanya Nabi itu pernah suatu ketika beliau mengatakan, menyebutkan suatu hadis ya, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan. Sesungguhnya seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti suatu bangunan yang kokoh. Yasuddu ba'duhu ba'dun, yang saling menguatkan satu sama lain. Kemudian beliau mencontohkan dengan gerakan tangannya, wasyabbaka asabi'ah. Beliau menyilangkan jari jemarinya, ya. Jadi Nabi waktu itu sedang berada di dalam masjid, beliau menyampaikan hadis ini dengan memberikan contoh, ya, bahwasanya seorang mukmin dengan mukmin yang lain, sesama mukmin itu dia bagaikan bangunan yang kokoh, kuat, saling menguatkan satu sama lain. Lalu beliau memberikan contoh dengan gerakan tangan seperti ini, menyilangkan jari-jarinya. Wasyabbaka asabi'ah. Ini disebutkan, diriwayatkan di dalam masjid. Kemudian juga ada hadis lain yang umum dari Abu Hurairah, masih riwayat Imam Al-Bukhari juga, bahwasanya kata Abu Hurairah, wasyabbaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina asabi'ihi fil masjid, bahwa Nabi pun pernah melakukan tasbihul asabi' ya, di dalam masjid. Intinya 3 hadis yang saya sebutkan ini memang mengatakan Nabi pernah melakukan tasbihul asabi' ini, menyilangkan atau membunyikan jari jemari. Nah, pertanyaannya cara menyatukannya bagaimana, ya? Jadi para ulama melakukan al-jam'u wa taufiq, ya, mengumpulkan hadis-hadis ini lalu mengumpulkan dan lalu menyimpulkan hukumnya. Kalau seseorang itu tadi sedang berjalan ke masjid, tidak boleh. Di dalam masjid ketika menunggu sholat, tidak boleh. Ketika menunggu sholat, ya, bukan ketika di masjid ada pengajian atau lagi ngobrol-ngobrol atau orang selesai pengajian, tidak. Ketika sedang menunggu iqamat. Ketiga pasti ketika sholat. Dan keempat yang menjadi perbedaan pendapat adalah ketika sedang tidak sholat, ketika
belum keluar dari masjid. Nah, para ulama pun mengatakan bahwasanya yang dibolehkan dari tasbihul asabi' ini adalah yang pertama, ketika seseorang baik itu di masjid ataupun di luar masjid, ketika tidak sedang dalam posisi tadi ke masjid atau menunggu sholat di dalam masjid, itu dibolehkan ya. Di dalam masjid tapi di luar waktu sholat atau setelah selesai sholat lama misalnya, itu boleh. Di luar masjid apalagi boleh. Kemudian yang kedua, di dalam masjid pun juga boleh. Ketika tadi Nabi mencontohkan dalam masjid beliau menyilangkan jari jemarinya. Nah, memang ada sedikit perbedaan pendapat tentang apakah itu hanya sampai selesai sholat ataukah sampai keluar dari masjid ya. Kalau tadi dalam riwayat Ahmad memang dikatakan sampai keluar dari masjid, tapi para ulama banyak mengatakan yang dimaksud sampai keluar dari masjid adalah sampai orang itu selesai sholat ya. Orang sholat selesai sholat biasanya dia pulang ya, keluar meninggalkan masjid. Tapi kalau dia sudah selesai sholat meskipun masih di dalam masjid, itu sudah tidak masuk hitungan larangan dalam hadis ini ya. Karena ilatnya, sebabnya, alasan kenapa Nabi melarang adalah madama fi sholah, karena orang itu dia dianggap seperti orang yang lagi di dalam sholat. Itulah sebab atau alasan dilarang orang melakukan tasbihul asabi' ini. Kemudian orang mungkin menanyakan kenapa sih kok dilarang ya? Sebagian ulama ya, para ulama mengatakan yang dimaksud di sana atau hikmahnya adalah karena perbuatan ini itu dia al-abath. Al-abath itu gampangnya adalah melakukan suatu perbuatan yang nggak pantas atau nggak layak atau ngapain sih dilakukan. Seperti orang Jumatan yang harusnya mendengarkan khutbah, tapi dia misalnya kalau zaman itu kan ada pasir ya, main-main pasir misalnya, atau dia mungkin membahas suatu barang, dimain-mainin barangnya misalnya ya. Atau melakukan perbuatan yang bukannya itu tidak bermanfaat, memang iya itu tidak bermanfaat, tetapi orang lain itu tidak layak melihat ngapain sih melakukan seperti itu gitu loh, karena tidak sedang dalam kondisi yang seharusnya dia melakukan itu. Di masjid sambil ngeliatin tangan, mungkin orang melihatnya nggak enak dilihat misalnya, itu al-abath ya, bukan sekedar tidak bermanfaat, tidak berguna, tapi memang tidak elok untuk dilihat oleh orang lain karena seperti orang nggak ada kerjaan gitu, kira-kira seperti itu. Lebih baik kalau ketika di masjid menunggu sholat ya, kadang ada orang ngobrol ya, itu pun kalau perlu ya, tapi sebaiknya ketika dalam masjid ya berzikir, berdoa, baca Al-Quran sampai iqamat dikumandangkan. Jadi ini di sana kita sudah mengetahui kapan itu tidak boleh atau dilarangnya melakukan tasbihul asabi', menghilangkan jari seperti ini dan atau membunyikannya, dan kapan dibolehkannya ya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.